Wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Sehat? Alhamdulillah Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita buka ataupun sebelum kita mulai perkuliahan malam kita santai saja ya. Teman-teman ataupun kawan-kawan semuanya yang karena posisinya di rumah, karena posisi juga sambil santai, yang mau ngopi silakan, yang mau sambil makan gorengan silakan, yang mau sambil ngemil-ngemil malam juga silakan. Kalau sudah makan malam ya alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau belum makan nanti kita ada waktu break. Ya, nanti kita ada waktu break. Karena kalau ikut jadwal kita sampai jam 4 pagi. Kita sampai jam 9 malam. Kalau ikut jadwal ya. Kalau ikut jadwal kita sampai jam 9 malam. Tapi karena ini minggu pertama ataupun pertemuan pertama, ini perdana kan ya? Perdana ya rekan-rekan semua ya. Coba, Pak. Jadi kita mungkin isinya nanti adalah perkenalan ataupun juga kontrak kuliah, bagaimana mekanisme kuliah kita ke depan ya, gitu ya. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, walaupun secara daring ataupun secara online, mari bersama-sama kita baca Al-Furqan ataupun Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal afiyah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma sallim umurana. Allahumma sahil umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya mendapatkan amanah dari kampus ataupun dari institut untuk mengajarkan mata kuliah terkait tentang agama Islam. Agama Islam. Nah, ini saya harapkan semua kameranya dibuka ya. Jadi saya bisa langsung melihat. Kalau yang masih belum terbuka kameranya, silakan dibuka kameranya. Dan ini yang sudah bergabung, alhamdulillah sudah 27 orang. Sudah 27 orang. Nah, terkait tentang perkuliahan kita ataupun tentang mata kuliah kita ke depan, sebelum kita masuk, kita ingin yang namanya refleksi dulu. Refleksi, kemudian juga bisa warming up dulu lah, pemanasan dulu ya. Saya ingin bertanya dulu kepada semua rekan-rekan, teman-teman semuanya. Ini semester 1 atau semester berapa ya? Semester 1, Pak. Oh, semester 1 ya? Semester awal. Semester 1. Dan ini apa namanya kelas malam ya ataupun kelas karyawan ya? Betul. Ya. Berarti semuanya ketika pagi sampai sore ada di tempat kerja ataupun ada di kegiatan yang lainnya ya. Jadi ada yang kerja, ada yang sambil bertugas juga, baru bisa kuliah ketika malam hari. Baik, nggak apa-apa. Jadi ada istilah sambil menyelam minum air ataupun sambil berjuang menafkahi anak dan istri, tetapi yang namanya menuntut ilmu tetap berjalan gitu. Ada istilah thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi.
Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kata lahat? Sampai masuk liang lahat. Pernah dengar ya? Kenapa? Nah, lahat itu diambil dari bahasa Arab. Jadi, minal mahdi ilal lahdi. Nah, lahdun. Lahdun itu diambil menjadi lahat ataupun liang lahat. Itu karena ada yang namanya serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Makanya ada sebutan menuntut ilmu itu dari buayan. Mahdun itu buayan, kemudian ilal lahdi sampai ke liang lahat. Berarti dengan artian secara eksplisit kita menuntut ilmu ini mulai kita dilahirkan, ketika kita menangis dilahirkan oleh ibu kita sampai kita mati gitu. Jadi tidak ada batasan kapan kita menuntut ilmu. Seumur hidup kita itu kita kita gunakan untuk menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun itu. Dan saya sangat apresiasi sekali kawan-kawan dan rekan-rekan semuanya yang mana kesibukan dari pagi sampai sore bekerja gitu ya. Tetapi malam masih bisa mengambil kelas. Nah, itu sangat saya apresiasi sekali. Jadi kelas yang akan saya bawa ini mungkin kedepannya lebih sedikit santai, tapi kita pasti ya, serius, santai, santai tapi serius gitu. Maka tadi saya bolehkan ataupun saya perkenankan, nggak apa-apa, silakan mau yang sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan, sambil minum, karena kita tidak berada di dalam kelas secara face to face langsung. Jadi silakan senyamannya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya gitu. Baik rekan-rekan semuanya, ada istilah juga dalam bahasa Arab itu ta'aruf ataupun dalam bahasa Indonesia itu tak kenal maka tak kenal maka Tak sayang. Sayang. Kalau bahasa Arab bukan tak sayang tapi ta'aruf. Nah, kalau biasanya ikhwan dan akhwat itu biasanya ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu diambil dari kata arafa ya'rifu. Dia artinya kenal ataupun tahu. Ta'aruf maka dia menjadi saling berkenalan gitu ya, saling berkenalan gitu. Jadi saya sedikit mengenalkan diri kepada teman-teman semuanya biar nanti tahu siapa sih ini yang ngajar mata kuliah agama Islam ini. Kok kayaknya wajah-wajahnya wajah asing ini. Nama saya Akbar Al-Fahmi Hasbullah. Jadi teman-teman bisa manggilnya Fahmi ataupun Pak Fahmi gitu. Saya sebetulnya asli orang Tangerang. Asli orang Tangerang, tapi sekarang saya stay di Bandar Lampung gitu. Jadi saya stay di Bandar Lampung dan diminta dari kampus ini untuk mengisi kelas malam ini, untuk mengisi kelas malam oleh Pak Agung. Dan kebetulan saya juga ngajar di UIN Raden Intan Lampung, di Fakultas Usuluddin, kemudian di Syariah, kemudian di Tarbiyah juga. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekian masuk tahun ketiga ya. Selesai pendidikan untuk SMP-nya, kita mulai dari SMP aja ya. Kalau SD itu sudah pasti antara negeri atau swasta kan. Saya kebetulan pernah belajar di Pasar Kemis. Nah, di Pasar Kemis itu ada sebuah pondok pesantren namanya Al-Istiqlaliyah. Jadi pondok pesantren salaf di situ ya. Itu ada kiai yang terkenal di situ namanya Kiai Haji Uci Turtusi. Nah, Kiai Haji Uci Turtusi biasanya setiap hari Minggu ada pengajian yang luar biasa di situ mingguan. Disebut mingguan. Saya hanya 3 tahun di sana belajar dan kemudian ditawari sama ayahanda, sama ayah saya untuk melanjutkan. Ini kamu mau melanjutkan kemana setelah ini? Mau melanjutkan ke Tasikmalaya atau ke Bogor atau ke Gontor, ke Jawa Timur gitu. Karena saya merasa menantang gitu ya. Wah, ini belum pernah saya ke Jawa Timur ini ataupun ke daerah Jawa, karena kita dulu mindsetnya seperti ini kalau orang Tangerang ataupun orang Jakarta. Yang namanya Jawa itu antara Jawa Tengah kalau nggak Jawa Timur. Betul nggak? Oh. Yang namanya Jawa itu kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Berarti orang yang datang dari Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Bandung, itu bukan orang Jawa. Ada istilah seperti itu dulu, gitu ya.
Jadi akhirnya saya memilih ke Gontor, gitu. Di Gontor, ngambil SMA-nya di Gontor, kemudian selesai tahun 2009, kemudian lanjut di Gontor sekitar 4 tahun dengan pengabdiannya ya. Kemudian lanjut setelah itu mengambil S1 juga di Universitas Darussalam Gontor. Nah, lanjut setelah itu ngambil S2, saya lempar apply ataupun berkas untuk S2 itu ke banyak tempat. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya contoh lah ataupun dijadikan sebagai cerminan gitu ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah opportunity, kesempatan, kita bisa melemparnya kemana-mana. Saya ketika itu untuk melempar pengajuan S2, itu melemparnya ke banyak tempat. Jadi mendengar teman nasihat seperti ini, kalau kamu ingin melempar kail, lempar itu jangan satu kolam gitu. Lemparnya ke 4 kolam, 5 kolam. Syukur-syukur nanti diambil oleh ikan itu di antara 5 kolam itu mungkin ada 2 kolam yang diambil gitu kan. Nah, nanti dari 2 itu silakan pilih aja yang mana kira-kira yang paling terbaik ambil gitu. Jadi saya lempar ke Brunei, saya lempar ke Malaysia, saya lempar ke Pakistan gitu kan. Kemudian saya lempar juga ke Saudi Arabia. Ternyata yang nyantol itu di Malaysia. Jadi yang nyantol itu di Malaysia. Jadi saya ambil S2, alhamdulillah kebetulan S1 beasiswa dan S2-nya juga beasiswa juga alhamdulillah, tapi bukan dari pemerintah, dari NGO, kita sebutnya NGO. Jadi non government. Jadi alhamdulillah ada perusahaan yang bisa mensupport saya dan juga berikan beasiswa. Selesai S2 di Malaysia tahun 2018 gitu. 2018. Kampusnya University di sana bukan universitas namanya. University Utara Malaysia. Jadi kalau kita tarik itu lebih dekat ke Thailand karena Malaysia ini perbatasan antara Thailand sama Thailand ya, di utaranya itu Thailand. Jadi saya posisinya ketika itu bukan lebih dekat ke Singapura ataupun lebih dekat di Kuala Lumpur, itu lebih dekatnya ke Thailand gitu. Malaysia sama juga seperti kita. Dia bermadzhab Imam Syafi'i dan juga rata-rata mereka dalam praktik ibadah agama Islamnya itu bisa dikatakan baik secara pemahaman dan juga secara praktikal ya. Secara praktikal saya nilai orang-orang Malaysia itu ibadahnya lumayan baik. Yang baik ya. Jadi kalau Indonesia ini ya kita banyak ya. Maksudnya bisa alat ukurnya itu bisa kemana-mana. Tapi secara keseluruhan saya nilai kayaknya orang Malaysia masih lebih baik dari kita. Secara praktek ibadahnya, kemudian secara pengamalan ibadahnya di dalam keseharian mereka gitu. Selesai alhamdulillah 2018 akhir, kemudian saya langsung apply untuk mengajar di apa namanya di UIN Raden Intan Lampung. Sampai sekarang alhamdulillah ya ngajar bahasa Arab, kemudian ngajar filsafat Islam, kemudian ngajar di tarbiyah juga dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Baik, jadi itu sekilas ya, sekilas saja terkait tentang perkenalan. Mungkin saya bisa di sini secara acak ya, secara acak gitu. Ada yang datang dari luar Tangerang, ada Pak? Atau ibu-ibu? Ada. Ada, Pak. Oh, ada ya? Ada, Pak. Kira-kira yang merasa paling jauh ini dari mana? Yang merasa paling jauh? Mungkin ada yang dari Sumatera atau dari Kalimantan, dari Sulawesi. Siapa tahu nanti saya jalan-jalan ke Sulawesi kan bisa mampir gitu kan. Ada yang dari luar Jawa, Pak? Teman-teman. Sensor, Pak. Siapa itu? Iya, Pak. Bisa sebutkan namanya? Rizky Gilang Wijaya. Oh, dari mana Mas Rizky? Sumsel, Pak. Sumatera Selatan? Iya, Pak. Oh, Sumatera Selatan.
Ada yang dari daerah ini, Lampung. Ada yang dari Lampung, rekan-rekan semua. Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Berarti semuanya insya Allah ini stay-nya tinggalnya di daerah Tangerang atau sekitar Jabotabek ya? Enggak. Iya, Pak. Iya. Enggak, Oke, Pak. baik. Oke, rekan-rekan semuanya. Nggak apa-apa ya, kita dari tempat yang berjauhan, tetapi alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk gabung di sini. Jasad kita boleh jauh, nggak apa-apa ya, jasad boleh jauh, tetapi insya Allah pikiran dan juga ruhnya kita menyatu di sini, sama-sama menuntut ilmu. Saya juga sama-sama mengasah pengalaman saya juga untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum kita masuk, ini nanti ada sedikit yang akan saya share screen juga. Tapi sebelum kita masuk, izinkan saya memberikan beberapa ya nasihat lah, karena sesama muslim itu dia dianjurkan untuk saling memberikan nasihat ya. Dalam surat Al-Asr dikatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati. Kemudian dalam ayat selanjutnya, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi gitu. Jadi sejatinya sesama orang muslim itu dia harus saling menasihati. Jadi ketika kita menemukan yang namanya saudara kita dalam keadaan susah atau dalam keadaan gelisah, khawatir dan lain sebagainya, itu kita berikan yang namanya nasihat. Nasihatnya tentu nasihat yang baik. Yang pertama nasihat ke dalam kebaikan dan juga nasihat ke dalam kesabaran gitu ya. Maka saya menghimbau ataupun menganjurkan kepada rekan-rekan semuanya, walaupun memang tenaga dan juga pikiran terkuras selama pagi sampai sore itu untuk bekerja ya, tapi sama-sama kita luruskan niat kita. Yang pertama niatnya dulu. Pertama luruskan niat. Ada istilah yang namanya tajdidun niyah ya, atau istiqamun niyah. Jadi kita luruskan niatnya dulu. Yang pertama niatnya itu adalah untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Ini saya sampaikan kepada setiap mahasiswa ketika pertemuan pertama. Jadi tajdidun niyah ataupun memperbarui niat, kita renew niat kita. Kita perbarui niat kita. Tujuan kita untuk datang ke ITTS ini sebetulnya untuk apa? Why gitu kan? Why? Kenapa? Ataupun mengapa? Mengapa kita ambil perkuliahan ini gitu? Kemudian untuk apa sebetulnya? Jadi kita tanyakan kepada diri kita, untuk apa sih sebetulnya? Apakah untuk mengejar titel belaka ataupun hanya untuk mengambil prestasi dan juga prestise saja atau semata untuk itu ataupun untuk yang lainnya? Maka di sini kita penting untuk meluruskan niat kita. Jadi niat kita luruskan semata-mata untuk menuntut ilmu Allah dan juga berjuang di jalan Allah lillahi kalimatillah. Jadi lillahi ta'ala. Jadi kalau semuanya sudah lillahi ta'ala itu ketika Allah mengambil haknya, maka kita sudah ridho dan kita sudah ikhlas gitu. Ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini jaminan. Ya, saya katakan ini jaminan bagi semua orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Gitu. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi ada jaminan seperti itu. Ketika ada man kharaja, barang siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, fi talabil ilmi, menuntut ilmu, kana fi sabilillahi, maka dia sesungguhnya sudah ada di jalan Allah ataupun di dalam perjuangan di jalan Allah. Hatta yarji'a. Hatta yarji'a itu bisa dikatakan sampai dia kembali. Jadi ketika kita berjalan keluar, katakan kita menuju kampus untuk menuntut ilmu, itu Allah jamin. Allah jaminin kita, perjalanan kita. Mau kita ada bahaya, resiko di tengah jalan, itu Allah jamin. Kemudian sekembalinya dari tempat itu, sekembalinya dari tempat kita, dari kampus ataupun dari universitas ataupun dari majelis ilmu yang kita datangi, itu Allah pun menjamin sampai kita pulang kembali. Gitu. Jadi kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a, sampai dia kembali seperti itu. Maka jangan takut.
Jangan takut rekan-rekan semuanya. Semuanya ini kita niatkan lillahi ta'ala. Kemudian jaminan yang kedua, saya dapat juga dari hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gitu. Saya artikan, barang siapa yang dia itu berjalan, man salaka yasluku artinya berjalan ya, di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, mengais, mencari ataupun menelusuri ilmu-ilmu, mencari ilmu. Maka Allah menyebutkan di situ, sahalallahu lahu bihi tariqan. Maka Allah akan memberikan yang namanya kemudahan baginya ilal jannah, menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah senantiasa akan memudahkan jalannya untuk menuju surga, gitu. Jadi ada dua tadi jaminan kita. Yang pertama ketika kita berjalan kemudian sampai kembali ke rumah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah jamin dengan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya robbal alamin, gitu. Jadi yang pertama itu niat kita ya. Kemudian yang kedua terkait tentang nasihat saya ataupun nasihat itu sifatnya ketika dia diberikan oleh orang yang lebih muda, itu nggak apa-apa diambil gitu. Bahkan dari orang yang hina sampai orang gila pun ketika dia mengeluarkan nasihat itu nggak apa-apa kita ambil. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ada ada sebuah peristiwa. Jadi ketika kalian mendengar ataupun ketika kalian mendapatkan sebuah nasihat, walaupun itu dari anak kecil yang masih bau kencur, itu silakan kalian ambil. Maka keluarlah dari omongan ataupun dari lisannya Sayyidina Ali, ungzur maqala wala tangzur man qala, katanya. Kamu lihat apa yang diomongkan, tapi jangan melihat siapa yang berbicara ataupun siapa yang mengeluarkan perkataan itu. Jadi kita lihat apa substansi dari pembicaraannya itu. Kalau isinya nasihat dan baik, maka kita ambil. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, ini masih on fire ya, insya Allah ya. Masih setia mendengarkan ya. Nanti kita akan ada diskusi sedikit, teman-teman semuanya, rekan-rekan. Yang kedua adalah ketika kita sudah menyepakati ataupun sudah bermuhasabah dengan diri kita untuk menuntut ilmu, dan ini pasti kelas malam itu pasti lintas umur kan ya, lintas umur. Ada yang sudah punya anak 2, ada yang sudah punya anak 3, ada yang masih bujang mungkin, ada yang masih gadis kan gitu kan. Ada yang anaknya sudah kuliah dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama duduk di sini dan juga kita sama-sama di sini bersama untuk mencoba semaksimal mungkin. Jadi walaupun keadaan kita dengan COVID yang belum reda ini, jadi kita betul-betul all out, jadi maksimal. Walaupun kelas kita malam, walaupun bertemunya ketika malam hari, tapi kita berusaha untuk maksimal mungkin. Maka saya katakan kepada para mahasiswa itu, di kuliah ataupun di kampus itu bukan seperti lagi di SMA atau di SMP. Di SMP, di SMA itu orang yang rajin, orang yang pinter, orang yang jenius itu biasanya ranking. Gitu. Biasanya ranking. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perkuliahan yang sekarang statusnya bukan siswa atau siswi lagi tetapi mahasiswa, di situ kita bertarung. Nah, di situ kita bertarung. Maksud bertarung apa? Tidak diperlukan lagi orang yang jenius, orang yang pinter, orang yang cerdas, tapi diperlukan di situ orang yang sigap, yang punya inisiatif tinggi, yang memiliki kredibilitas di dalam berkuliah itu sendiri. Jadi orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang ulet, orang yang selalu mengambil inisiatif, mengambil peluang, selalu membuat dirinya itu bertambah, kemampuan dirinya, skillnya dan lain sebagainya, itulah nanti yang akan berhasil ketika kuliah. Kata saya gitu. Dan itu terjadi memang. Karena kenapa? Karena cerdas ataupun pinter dan juga pandai itu tidak cukup. Jadi itu bukan hanya satu-satunya modal ketika kita kuliah gitu. Jadi rajin, ulet yang tadi saya sebutkan itu, ataupun good manners tadi yang saya sebutkan itu sangat dibutuhkan sekali di perkuliahan kita. Gitu. Ya. Jadi walaupun kita masih dalam posisi daring, maka nanti
ketika ada pemberian tugas, nanti mekanismenya saya juga akan jelaskan bagaimana. Itu nanti kita akan sepakati bagaimana ke depannya tugas gitu. Kemudian yang ketiga terkait tentang perkuliahan kita agama Islam. Yang ketiga adalah sama-sama kita sharing gitu ya, sama-sama sharing, karena sharing is caring kata orang Inggris gitu ya. Ada istilah dalam bahasa Inggris, sharing is caring. Jadi berbagi itu adalah wujud kepedulian kita. Jadi kita jangan individualis, kemudian selfish, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi kita masuk bareng-bareng, istilahnya kita masuk ke dalam kampus bareng-bareng, keluar juga bareng-bareng. Kita masuk ke dalam kampus di tahun yang sama, kalau bisa keluar juga, lulus dan menyandang titel. Titelnya apa ini di sini? Nggak tahu saya ini. Ilmu komputer ya. Berarti apa itu? SIK gitu. Titelnya apa nanti kalau udah menyandang titel itu? Beda-beda Pak, ada yang IT titelnya. Ada yang IT, kemudian ada yang informatika ya. Beda-beda ya. Ya nanti kembali kepada jadi kalau bisa dengan skripsinya, yuk kita bantu sama-sama. Dan itu saya lakukan dengan teman-teman saya ketika S1 gitu. Jadi jangan sampai dari satu angkatan itu kita ada yang tertinggal, naudzubillah kan gitu. Baik, jadi itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, sedikit nasihat tadi. Baik rekan-rekan semuanya, terkait tentang perkuliahan kita, saya coba share screen dulu di sini ya. Bisa ini nggak, bisa kelihatan nggak apa yang saya share ini? Bisa kelihatan nggak? Kalau yang pakai handphone bisa kelihatan nggak? Blur. Agak sedikit ngeblur Pak. Blur. Agak sedikit ngeblur ya. Nah kalau kayak gini. Lebih baik, Pak. Lebih baik ya, oke. Terkait tentang absen ya, sebelumnya tentang absen. Absen ini itu diserahkan kepada kampus ya. Jadi kalau dengan dosen-dosen yang lain gimana? Saya ingin bertanya dulu. Terkait tentang absen itu kalau nggak salah kampus yang pakai Google Form, betul nggak? Betul ya? Betul, Pak. Betul. Ya, jadi tadi saya tanya ke ke Pak Agung itu bagaimana Pak tentang absen? Oh itu pokoknya kampus yang menyiapkan. Jadi Bapak tinggal masuk kemudian melanjutkan perkuliahan. Jadi nanti absen terkait tentang itu semuanya proseduralnya itu di jurusan ataupun di kampus gitu. Oke, jadi di sini saya ingin scan dulu nih, ingin scanning dulu. Yang kalau nggak salah dari 3 jurusan ya ini, kelas ini ya. Yang pertama jurusan apa? Sistem informasi, Pak. Sistem informasi. Oke. Kemudian yang kedua, Teknologi informasi. Teknologi informasi. Ada 3 kan kalau nggak salah ya. Satu lagi? Informatika. Semuanya terkait tentang komputer ya, Baik. Berarti kira-kira saya ngajar di sini ada, tadi kalau nggak salah ada 20, 15, kemudian ada 10.
hampir 50 orang ya, nggak apa-apa, kita masuk dalam satu kelas ini. Baik, rekan-rekan semuanya, silakan kita refresh dulu karena ini masih masih pemanasan, masih warming up. Yang mau minum dulu silakan, yang mau ngeteh dulu silakan, yang mau asal jangan sambil rokokan ya. Jangan sambil rokokan, ini pasti mungkin ada beberapa yang ngerokok juga. Karena saya mau minum dulu. Tinggal ngirim tugas doang. Udah, jam 9 ini. Nih. Ya. Baik. Nah. Saya share screen lagi ya, untuk bisa dilihat sama-sama. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja lah, karena mungkin beberapa ada yang lebih senior dari saya kan, nggak apa-apa. Dan juga ada yang mungkin di bawah umurnya sama saya. Oke, baik. Terkait tentang perkuliahan kita. Menurut Anda, menurut semua teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, apa yang dimaksud dengan Islam itu? Kira-kira apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri? Berserah diri, Pak. Berserah diri. Oke, yang lain mungkin ada punya istilah lain? Islam itu artinya selamat. Dari kata berasal dari aslama yuslimu, Islam yang artinya aslama selamat, Pak. yuslimu islaman. Oke, selamat. Ada lagi mungkin punya definisi yang lain? Definisi yang lain mungkin kita ambil 3 tadi. Islam itu diambil dari 5 sholat, yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Luar biasa, Masya Allah. Iya ya, betul juga ya. Islam itu ternyata bisa diambil dari situ juga ternyata. Oke ya, jadi semuanya benar tadi. Semua yang disampaikan teman-teman tadi benar. Islam itu bisa diartikan berserah, kemudian bisa diartikan selamat, kemudian juga bisa diartikan kumpulan dari awal kata dari 5 waktu sholat itu, gitu ya. Dan tadi saya meluruskan, ada yang namanya sallama yusallimu, ada yang salima yaslamu, ada aslama yuslimu, dan itu artinya berbeda-beda. Kalau dia salima yaslimu, salima yaslamu salamun ataupun salaman, itu artinya selamat gitu. Kalau Islam ini diambil dari aslama yuslimu. Aslama yuslimu ini artinya menyelamatkan. Ataupun bisa sama juga terminologinya salama yusallimu. Jadi antara aslama yuslimu sama salama yusallimu itu sama, artinya menyelamatkan. Jadi ada istilah taslim ataupun aslama yuslimu islaman, ada juga istilah taslimun gitu. Maka kita lihat di sini. Ini di layar rekan-rekan ada coret-coretan nggak? Iya, ada Pak. Ada, Pak. Ada. Ada yang iseng mungkin. Ini muncul dari mana ya? Ada yang iseng mungkin. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak menutup. Mungkin ada yang punya anak tapi lagi coret-coret kena magnet gitu ya. Saya juga nggak tahu. Yang jelas terlihat ya, bisa diakses ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kita nggak
banyak-banyak dulu, kita gradual aja, bertahap ya. Jadi lebih nanti saya nggak textbook, saya nanti lebih mengajak diskusi juga terkait tentang pelajaran kita. Sebetulnya target hari ini itu menjelaskan tentang yang namanya fungsi Islam itu sendiri. Ada 5 fungsi, ada motivatif, inovatif, sublimatif, liberatif, dan juga ada protektif. Nah itu nanti kita akan lanjut ke situ. Maka tadi aslama, nah, yang berarti berasal dari kata aslama, ini bahasa Arab, yang berarti patuh atau menyerahkan diri. Kata ini berakar pada kata slim ataupun salam, itu artinya ya. Selamat, sejahtera, dan damai. Jadi kedua asal kata Islam ini, aslama dan Islam, ini salahnya sebetulnya, mempunyai hubungan pengertian yang mendasar, artinya menyerah diri dan juga tujuan hidup damai gitu. Jadi orang-orang yang muslim ataupun orang yang memeluk agama Islam, berarti mereka itu adalah orang-orang yang menyerahkan diri, menyerahkan jiwa dan raga gitu ya. Jiwa dan raga. Jadi bukan hanya diri saja, jiwa dan raga. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin yang namanya kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menghilangkan yang namanya sisi horizontal juga. Jadi Allah tidak serta-merta menjamin kehidupan kita akan selamat gitu. Jadi tetap intinya yang namanya Islam itu sudah menjadi tiket bagi kita ataupun sudah menjadi gerbang masuk bagi kita untuk menjadi orang yang selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang muslim itu ataupun tidak semua orang Islam itu ketika nanti di hari hisab ataupun ketika nanti di hari akhirat itu langsung masuk ke dalam surga kan gitu. Tapi ada juga yang dia harus masukin neraka dulu, harus dia membayar ganjaran dia dulu, harus dia membayar konsekuensi apa yang telah dia lakukan di dunia, seperti itu. Jadi kalau mendengar kata assalamualaikum, itu apa artinya? Assalamualaikum gitu. Kira-kira apa artinya? Keselamatan menyertaimu. Keselamatan menyertaimu ataupun keselamatan terhadapmu gitu kan. Maka kita jawab wa'alaikum. Wa'alaikum, dan kepadamu juga ataupun dan terhadapmu juga, yaitu assalam. Wa'alaikumussalam. Dan juga kepadamu juga yaitu keselamatan dicapai gitu. Maka di sini kata salam itu bisa diartikan sebagai juga damai gitu ya. Maka ada istilah Darussalam, kampung damai ataupun peace village gitu kan. Jadi kampung damai, Darussalam. Makanya banyak sekali pondok pesantren yang dinamakan Darussalam, Darussalamah, Darul Abror seperti itu. Kembali lagi seperti tadi, Nabi Muhammad SAW itu pernah ditantang bahkan dihina oleh salah seorang penantangnya. Sebetulnya kalau dia masuk Islam, dia bisa disebut sebagai sahabat, tapi sayangnya orang ini malah menentangnya. Dan itu salah satu orang dekat Nabi Muhammad. Jadi namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini bukan mengatakan assalamualaikum, tapi assalamu alaika. Assalamu alaika. Jadi artinya kehinaan terhadapmu. Kehinaan terhadapmu, kata Abu Jahal gitu. Tapi Nabi Muhammad tetap menjawabnya dengan waalaikumsalam. Waalaikumsalam gitu. Jadi intinya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya yang namanya hinaan dan juga cercaan itu ketika itu masih menyerang kepada diri kita, ya kita masih bisa membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita masih bisa membalasnya dengan kebaikan, kenapa enggak kan seperti itu. Maka terwujudnya suatu kedamaian apabila adanya penyerahan serta kepatuhan terhadap Sang Pencipta. Dalam hal ini dia telah berjanji kepada siapapun yang menyerahkan diri disertai dengan amal soleh ya. Menyerahkan diri, saya garis bawahi di sini, dengan amal soleh. Ya, jadi dengan amal soleh, bukan serta-merta menyerahkan diri saja sebagai muslim. KTP-nya Islam, tetapi meninggalkan amalan-amalan di dalam Islam itu sendiri. Nah, itu beda lagi ceritanya. Sebab dalam penyerahan Islam terdapat konsekuensi sikap muslim yang logis gitu.
tidak pernah gentar, pesimis dan takut dalam hidupnya. Jadi Allah tidak hanya mencap kita sebagai muslim, tapi juga di situ Allah meminta yang namanya amal-amal kita, meminta yang namanya konsekuensi kita sebagai manusia untuk melakukan hal-hal di dunia ini sebagai bentuk ujian, gitu. Sebagai bentuk ujian. Maka barang siapa yang dia itu menjalani ujiannya dengan baik, maka akan mendapatkan nilai yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nilainya belum sampai, pada ambang batas, katakan nilai minimalnya 60 gitu ya, ataupun 6,5. Kalau belum sampai 6,5 ya mohon maaf, belum dapat kesempatan untuk langsung naik ataupun naik ke kelas selanjutnya, kan gitu. Berarti dia harus mengikuti yang namanya pengulangan, repetition atau remedial, kan biasa gitu kan, remedial. Nah, remedial itu banyak bentuknya di dalam Islam kan seperti itu. Maka ketika kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk apapun di dunia ini, maka kita harus melewatinya dengan segala macam bentuk kepatuhan kita dan juga kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan banyak sekali petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita agar senantiasa bersabar, kemudian meminta tolong kepada Allah, meminta tolong dengan cara sholat dan lain sebagainya, gitu. Masih segar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih. Masih ya. Masih segar. Baik. Nah, itu ada suara anak siapa itu? Ya, teman-teman semuanya. Jadi kita lanjut. Nah, tadi ke slide selanjutnya. Kelihatan ya? Nah, terkait tentang konsep totalitas serta kesempurnaan agama Islam ataupun keabsahannya, ya, Allah menyatakan di dalam berbagai ayat yang intinya apa? Jadi dalam ayat tertentu, Islam adalah agama totalitas dan sempurna, gitu. Islam itu agamanya total. Total itu maksudnya apa? Total itu menyeluruh dan juga sempurna. Karena sudah turun ayat Al-Quran yang mana mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, gitu. Jadi kata Allah, Allah sudah menurunkan dan Allah sudah menyempurnakan risalah kepada Nabi Muhammad ini dengan nama Islam secara total. Total ini menyentuh semua lini kehidupan kita, kemudian lini sosial kita, ekonomi kita, politik kita, semuanya kalau kita rujuk, alhamdulillah agama Islam ini menyeluruh, dan ketika kita gali sumber-sumbernya ternyata ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang diakui oleh Allah. Nah, jadi memang Allah sengaja menciptakan banyak yang namanya agama-agama di sini. Nanti akan saya singgung tentang tauhid juga, ada tauhid rububiyah dan uluhiyah, nanti ada bedanya. Dan Islam itu hanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ini wa raditu lakumul Islam madina, gitu kan. Wa raditu lakum, dan saya meridhoi atas kalian Islam dinan, gitu. Jadi Islam sebagai agama yang aku ridhoi. Jadi ketika kita masuk surga nanti tiketnya itu ya tiket Islam itu, gitu. Makanya ada mengatakan kaum liberal mengatakan bahwasanya orang Yahudi, orang Kristen ketika dia beramal baik, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak bermaksiat dan lain sebagainya, maka insya Allah bisa masuk surga. Nah, perkataan-perkataan ini yang harus kita counter, yang harus kita lawan, kan seperti itu. Sudah jelas di dalam surat Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu di dalam sebuah kerugian. Illal ladzina amanu. Yang pertama syaratnya adalah beriman. Berimannya bukan kepada siapapun, zat selain Allah, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang utama itu adalah beriman dulu.
Kemudian yang kedua wa'amilus shalihat. Yang tadi kembali tadi mengerjakan amal-amal yang baik. Nah, barulah tadi yang sudah kita lakukan ya, saling menasihati dalam kebaikan wa tawassaw bil haq dan juga dalam kesabaran wa tawassaw bis sabr tadi. Jadi syarat yang pertama iman, amal soleh dulu. Kemudian yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Sebaik-baiknya Cristiano Ronaldo, sebaik-baiknya Messi, mau dia membuat yang namanya dana sosial diberikan kepada Palestina dan lain sebagainya, ketika belum beriman ya mohon maaf, belum bisa gitu. Jadi syarat utama itu adalah beriman. Kemudian yang ketiga, mereka yang suatu ajaran dan memilih suatu agama selain Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, maka dia akan mendapati kerugian di hari akhir nanti. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, gitu kan. Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah ataupun selain agama Islam, maka dia termasuk wa huwa fil akhirati minal khasirin, kan gitu. Dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi di hari akhir nanti. Sekarang saya tanya kepada kawan-kawan semuanya, sedikit diskusi ya, terkait tentang Islam itu sendiri. Kenapa kita sering menyebut kita bersyukur kepada Allah karena kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman dan nikmat ihsan. Ada yang bisa mungkin memberikan sedikit jawaban gitu. Kenapa ada nikmat Islam, ada nikmat iman gitu? Kenapa ada nikmat Islam? Kenapa ada nikmat iman? Ada yang bisa di-sharing dengan kawan-kawan yang lain? Biasanya kan penceramah-penceramah gitu kan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan keislaman yang kafah, yang menyeluruh gitu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Ada mungkin beberapa. Kenapa Islam itu digolongkan termasuk nikmat juga? Padahal kan dia agama kita gitu kan. Gimana teman-teman? Yang masih belum dibuka kameranya, silakan dibuka. Nanti sedikit jam, mungkin 10 menit lagi kita break ya. Lanjut, setelah itu kita lanjutkan. Kemudian ya mungkin sampai jam 8:30 cukup lah. Sampai jam 8:30 kita cukupkan. Nanti kita break sekitar 10 menit. Nanti teman-teman yang mau minum ataupun yang mau ngemil dulu silakan. Gimana kembali ke tadi, nikmat Islam? Atau saya tunjuk aja nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kenapa ada istilah nikmat Islam? Oke, baik. Ada istilah ladies first, maka coba saya tanya ke salah seorang perempuan lah yang ada di kelas ini ya. Biar kita bisa saling bertukar pikiran gitu. Ini Ibu Lisa Rahmawati, gimana Ibu Lisa? Boleh diulang lagi Pak pertanyaannya? Kenapa ada istilah yang namanya nikmat Islam? Kenapa Islam masuk ke dalam golongan ataupun masuk ke dalam nikmat gitu? Karena Allah itu memberikan kita ujian dan juga kita itu kan mendapatkan kayak kenikmatan atau pahala yang kita dapatkan atas kita selalu sabar setiap ujian-ujiannya. Jadi setiap ada permasalahan kemudian kita bersabar, maka disitulah Allah memberikan nikmat gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisa atau Mbak Lisa. Ada yang lain mungkin ingin menambahkan?
Kita sambil sharing session aja ini. Nah, ini nampaknya ada yang siap menjawab ini. Udah buka mikrofon ini. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita kan sharing session di sini, sharing berbagi ilmu. Kalau kita hanya melihat textbook saja. Jadi saya ingin semuanya, rekan-rekan semuanya belajar Islam itu yang aktual gitu. Yang aktual, yang kita temui di lapangan itu apa gitu. Jangan hanya sekedar dari textbook saja atau textbook aja. Jadi kita ingin yang betul-betul aktual, tapi tidak mengurangi originalitasnya Al-Quran, Islam itu sendiri gitu. Kenapa ada sebutan nikmat Islam tadi? Ini mohon maaf sebelumnya ya. Tadi saya udah diarahkan sama Pak Agung, untuk teman-teman yang non-muslim, itu ada pemberian khusus ataupun ada surat pernyataan khusus, jadi mereka kepada pendeta ataupun kepada romonya. Jadi mereka membuat surat pernyataan, kemudian ajukan ke romonya, bimbingan agama. Tapi semuanya di sini muslim semua ya. Takutnya nanti ada yang muslim dan mukmin ya. Muslim dan mukmin ya, insya Allah. Oke, ada yang ingin menambahkan tadi terkait tentang tadi yang dijawab oleh oleh Mbak Lisa tadi? Gus Eza, silakan Gus Eza. Mungkin menambahkan dari saya, nikmatan Islam sendiri itu apa yang dirasakan ketika kondisi kita sedang beribadah dan dimudahkan dalam segala hal. Seperti itu, Pak. Oh, jadi ketika kondisi kita sedang beribadah dan selalu muncul ataupun adanya kemudahan dalam setiap hal gitu ya. Iya. Apa contoh konkretnya itu, Pak? Contoh lah Bapak mungkin menemukannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apa Pak kira-kira? Ya, kemudahan dalam hal ketika kita ke masjid atau dengar seruan azan itu kita bisa datang sebelum iqomah dimulai seperti itu. Dan Bapak ngerasakan ada nikmat di situ ya? Ya, seperti ada kenikmatan ya. Ya, seperti misalkan katakanlah 5 waktu kita nikmat waktu sholat tadi ya. Oke. Nah, ini suaranya agak putus-putus, Pak. Oke, baik Pak Doni, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Doni. Walaupun tadi suaranya agak putus-putus ya, mohon maaf Pak. Yang jelas tadi Pak Doni sudah ada maksudnya kejadian itu terjadi gitu maksudnya. Jadi merasakan kenikmatan di dalam merasakan ataupun di dalam berislam itu sendiri ketika mendengar suara azan, kemudian dia langsung bergegas ke masjid, disitulah merasakan yang namanya nikmat. Gitu. Oke, ada yang lain mungkin? Kawan-kawan? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Mungkin Pak? kenikmatannya Singgi. itu, Okay. iya Pak. Mungkin kenikmatannya itu bisa membuat hati kita lebih nyaman, lebih tenang. Gitu. Nyaman, tenang gitu. Jadi ya, Pak Singgi 24 jam tenang terus gitu. Ya, maksudnya kalau kita habis sholat terus jadi lebih tenang, lebih. Jadi kalau selesai melaksanakan sholat ada merasakan kenikmatan tersendiri gitu Pak. Gitu Pak Singgi. Iya Pak. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah lihat tiga jawaban dari kepala yang berbeda-beda ya, dari pemikiran yang berbeda-beda. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira yang menjadikan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian ini menjadi orang Islam itu siapa? Jadi bapak, ibu, rekan-rekan semua, teman-teman semua, ini kan lahir sebagai seorang Muslim, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Sekarang siapa yang menjadikan bapak, ibu sekalian ini Islam? Saya mau nanya.
Orang tua, Pak. Orang tua. Nah, itu betul. Orang tua itu. Orang tua kita, karena orang tua kita Islam faktor utamanya ya. Jadi Ya, betul, kita Pak. pun ikut-ikutan Islam. Kita ikut-ikutan jadi orang Islam. Berarti saya tanya lagi, berarti kita Islam nih Islam yang ikut-ikutan apa Islam yang kafah atau Islam yang totalitas? Itu tergantung masing-masing. Enggak, secara apa namanya, secara universal gitu ya. Kita kan sudah lahir diazankan gitu kan, lahir diazankan, dikomahkan itu dari orang tua yang muslim dan muslimah gitu kan. Sekarang saya tanya lagi, seandainya Pak Singgih tadi dilahirkan di Israel, gimana Pak? Mungkin udah beda cerita lagi, Pak. Nah, kira-kira Pak Singgih agamanya itu jadi Katolik atau jadi Kristen atau jadi Yahudi kira-kira? Nah, itu biasanya dari orang tua sih, Pak. Dari awal. Ya, 90% mungkin Yahudi ya. Karena lahirnya di Israel gitu kan. Oke, sekarang kalau misalkan apa namanya, saya sendiri dilahirkannya di Italia atau di Roma gitu. Kemungkinan besar karena orang tua yang tinggal di sana juga adalah Katolik, penganut Katolik. Kalau di Vatikan ataupun di Italia itu Katolik ya mereka ya. Itu kemungkinan besar saya pun akan beragama Katolik. Jadi Kristen Katolik gitu. Jadi sebetulnya yang apa namanya menjadikan kita Islam dan juga Majusi ataupun agama Kristen, Nasara dan juga Yahudi, Nasrani, Yahudi itu sebetulnya adalah orang tua kita. Orang tua kita yang menjadikan kita sebagai Islam. Kira-kira dengar pendapat ini Bapak Ibu setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Ini nggak boleh ditolak karena ini hadis Nabi. Ini nggak boleh ditolak hadis. Nah, istilahnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi semua yang namanya bayi, semua bayi yang dilahirkan di atas muka bumi itu mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci. Ibarat kertas warna putih ini, tidak ada noda sama sekali ya. Nggak ada noda, ini nggak kelihatan ya, saya megang kertas ini karena background saya pakai background, ada background khusus. Jadi nggak ada sama sekali noda, nggak ada sama sekali goretan apapun, tinta dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi semua kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan yang menjadikan dia seorang muslim adalah ayahnya. Yahudi ya ayahnya yang buat. Kemudian Katolik ya ayahnya gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam tadi kembali gitu. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan yang namanya jalan dari lahir ini sebagai muslim, beragama Islam. Maka nikmat Islam itu ya kembalinya ke situ tadi. Nah, nikmat Islam itu kembalinya kepada pemberian Allah kepada kita sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang yang beragama Islam gitu. Nah, ketika kita sudah berislam, maka ada dua konsekuensi yang harus kita lakukan. Yang pertama iman dan yang kedua juga ihsan gitu. Kalau iman itu terkait tentang amalan hati kita. Islam itu identik dengan amalan-amalan yang kita lakukan dengan panca indera kita. Dengan mata kita, kemudian dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki. Kita melangkahkan kaki ke masjid itu Islam untuk sholat. Kita memberikan zakat dengan tangan kanan itu Islam gitu ya. Kita mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu Islam. Tapi ketika kita amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, nah itu semuanya udah perkara hati. Itu semuanya sudah amalan hati kita. Jadi kita mengimani Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan juga qada dan qadar, itu sudah amalan hati kita. Gitu. Adapun ihsan tadi, nah ihsan tadi itu buah
itu buah dari apa? Itu buah dari pohon iman kita, gitu. Ketika seorang sudah bermukmin dan ketika seorang sudah menjadi muslim, maka harus ada buah yang dihasilkan dari pohon keimanan dan pohon keislaman itu. Apa buahnya? Buahnya adalah ihsan. Nah, buahnya adalah ihsan tadi. Jadi ihsan itu adalah buah yang bisa kita petik. Nah, ketika buah itu manis, maka akan menguntungkan kita dan juga menguntungkan orang lain. Gitu ya, terkait tentang nikmat Islam, kemudian nikmat iman dan juga nikmat ihsan tadi. Baik, rekan-rekan semuanya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya di dalam Islam itu ada yang namanya tauhid. Ya, gitu, tauhid. Agama Islam itu agama yang bertauhid, artinya agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada Islam yang dia itu tidak mengesahkan Allah, maka itu sudah yang namanya keluar dari ajaran Islam, gitu. Contohnya seperti menuhankan yang namanya Sayyidina Hussein ataupun menuhankan yang namanya Ali. Mohon maaf, saya minum dulu. Nah, itu sudah melenceng. Itu contohnya adalah golongan Syiah. Jadi Syiah yang betul-betul radikal itu bukan Syiah. Jadi dia bukan Islam, sorry. Dia bukan Islam. Ya, betul-betul Syiah. Karena apa? Karena sudah ada zat yang dibesarkan ataupun ada zat yang dianggap besar oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam berislam ada dua tauhid yang mana di sini harus kita pahami. Yang pertama tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Gitu. Ada tauhidur rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Tauhidur rububiyah itu terkait tentang kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya seperti ini. Jadi ada skalanya. Saya jelaskan kepada rekan-rekan semuanya, kepada teman-teman semuanya. Ketika kita membicara tentang sebuah zat yang kita yakini, ketika kita berbicara tauhidur rububiyah, bahwasanya ada zat yang menguasai alam semesta dan juga seisinya, maka Tuhan kita sama dengan Tuhannya orang-orang Katolik. Dan Tuhannya, ini jangan salah dulu makanya, ini nanti saya akan luruskan. Jadi jangan dipahami setengah-setengah, makanya hati-hati, pahami baik-baik. Nah, jadi nanti jangan sepotong-potong, takutnya nanti ada kesalahpahaman, misunderstanding ya. Ketika kita berbicara tentang tauhidur rububiyah, maka kita berbicara sebuah zat Tuhan yang mana itu menaungi semuanya. Menaungi semuanya. Manusia yang ada di dalamnya dan juga hal-hal ataupun benda-benda yang ada di dalam alam semesta itu. Berarti Pak, Tuhan kita dengan Tuhan orang Katolik sama. Sama. Dengan orang Hindu sama. Dengan orang Yahudi sama. Kok bisa sama, Pak? Karena kita berbicara tentang tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah itu artinya adalah membicarakan Allah terkait tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita manusia di dunia ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bukan hanya menciptakan orang muslim dan orang Islam saja kan gitu. Tapi Allah menciptakan orang Katolik juga, Allah menciptakan orang Hindu juga, orang Yahudi dan agama-agama semuanya. Maka bisa kita namakan ataupun bisa kita setarakan bahwasanya Tuhan kita dan Tuhan yang namanya orang-orang tadi yang saya sebutkan agama-agama selain Islam itu sama gitu. Karena terkait tentang apa yang dia ciptakan. Terkait tentang perbuatan Allah itu sendiri. Dan yang kedua, itu tauhidul uluhiyah. Nah, ini beda lagi kalau tauhidul uluhiyah. Secara uluhiyah, Tuhan yang kita sembah. Nah, ini Tuhan yang kita sembah. Maka Tuhan kita berbeda dengan Tuhannya orang Katolik, dengan Tuhannya orang Yahudi, Hindu, Buddha, Konfusius, dan lain sebagainya, paganisme, itu berbeda. Karena uluhiyah itu terkait tentang perbuatan ataupun amal kita terhadap Allah, terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi berbeda antara rububiyah dan uluhiyah tadi. Maka ketika kita tanyakan dalam skala ataupun dalam ranah uluhiyah,
berbeda Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan orang Katolik yang mereka sembah. Jadi Tuhan orang Katolik yang disembah itu Yesus Kristus gitu kan. Kemudian kalau Yahudi Yahweh gitu. Jadi berbeda antara dua hal tadi. Maka ada yang namanya tauhidul uluhiyah dan juga rububiyah. Maka harapan saya rekan-rekan semuanya bisa membedakan antara dua ini gitu ya. Antara uluhiyah dan juga tauhid rububiyah itu sendiri gitu. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan terkait tentang mata kuliah kita, agama Islam. Maka di sini adapun pengertian Islam menurut para ahli. Nah, di sini menurut para ahli pengertian Islam itu apa sih? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad bitta'ah lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Jadi dengan mengesahkannya gitu. Tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya gitu. Jadi bukan hanya menjauhi syirik tetapi orang-orang yang mengajak kita kepada kesyirikan itu kita jauhi juga. Itu definisi dari keislaman itu sendiri. Ya, jadi definisi dia secara terminologi ataupun secara secara bahasa jadi seperti itu. Baiklah rekan-rekan semuanya, sambil kita break, mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tentang apa yang saya sampaikan tadi dari rekan-rekan semuanya. Kita akan selesai nanti jam 8.30. 8.30 kita akan selesai. Insya Allah waktu di Lampung sama waktu di Tangerang masih sama ya. Masih sama ya, masih WIB, waktu Indonesia belanja. Oke, jadi masih sama insya Allah. Jadi saya serahkan sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang apa yang tadi saya sampaikan, ataupun terkait yang tidak disampaikan juga nggak apa-apa. Sambil break. Ya, silakan. Gimana? Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Dari teman-teman, jangan malu-malu. Nggak apa-apa. Ini ada 37 orang. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Tapi keluar dari yang tadi ke Bapak, Pak. Keluar dari yang saya sampaikan nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau belum bisa, maka akan saya simpan dulu. Minggu pertemuan selanjutnya saya akan jawab. Menurut Bapak, gimana sih tentang istiqomah itu, Pak? Istiqomah. Ini Mas siapa yang nanya nih? Kayaknya suaranya agak kurang keras kayaknya. Kurang terdengar.
jaringannya. Ya. Jelas gak Pak? Jelas gak? Ah ya, udah lumayan jelas. Ya, alhamdulillah. Gini Pak, menurut pandangan Bapak, istiqomah itu gimana sih? Gitu aja sih Pak. Oke, tentang istiqomah ya. Oke, yang lain silakan ada. Tadi pertanyaan dari rekan kita tentang istiqomah. Yang lain silakan. Ada pertanyaan ataupun tadi ada hal-hal yang mungkin kurang saya sampaikan, ingin ditambahkan, nggak apa-apa, silakan. Saya terima. Mau tanya Pak, Ya, kalau perbedaannya istiqomah ta'aruf sama pacaran itu apa ya Pak? perbedaan apa? Ta'aruf sama pacaran itu bedanya apa ya Pak? Oh, ta'aruf sama pacaran. Ya, oke, baik. Satu lagi mungkin ada yang penasaran yang ditanya. Ini kayaknya ada yang dari awal sampai akhir tidak buka kamera ya kayaknya. Banyak ini. Oke, ada lagi? Atau saya jawab dulu dua ini? Saya Pak. Ya, siapa? Tadi Pak untuk Oke. ya, jadi kan gini, saya masih penasaran ketika anak lahir, terus kepercayaannya ikut dengan orang tua. Nah, tetapi di tengah jalan si anak mempunyai pandangan yang lain untuk pindah agama, dan pindah agama pun juga belum mendapatkan hidayah Pak, malah dia balik lagi ke agama yang semula, yaitu agamanya yang diberikan orang tua, agama Islam. Nah, seperti itu hukumnya bagaimana Pak terkait perbedaan juga dari Islam keluar terus masuk lagi Islam, seperti itu Pak. Terima kasih. Oh ya, oke. Berarti maksud Pak Doni berarti murtad gitu maksudnya. Agama asalnya apa? Agama asalnya Islam. Islam, oh gitu. Tapi dia memiliki pandangan yang berbeda, akhirnya ngambil agama lain gitu ya. Ya, terus balik lagi ke agama semula, seperti itu Pak. Agama semula, oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, rekan-rekan semuanya. Tadi siapa Pak Wendy, Mas Wendy, Mas Singgi, dan Pak Doni. Pertama tentang istiqomah gitu ya. Ada dalam Al-Quran itu, fastaqim kama amarta. Ayatnya, fastaqim kama amarta. Jadi kita boleh, istiqomah itu artinya eksis. Jadi eksis. Tapi eksis dalam hal apa dulu gitu. Kalau eksis di dalam hal-hal kebaikan, go on, langsung. Lanjutkan, go ahead, silakan lanjutkan. Istiqomah kita di dalam kebaikan, baik itu dalam ibadah, berbaik hati kepada orang lain, kemudian membantu orang lain dan lain sebagainya, itu insya Allah masih di dalam ranah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh oleh Islam itu sendiri gitu. Jadi yang tidak dibolehkan ini adalah istiqomah di dalam keburukan gitu. Jadi eksis di dalam keburukan gitu. Eksis yang di dalam keburukan ini yang banyak orang ini kadang nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia itu sedang eksis di dalam keburukan itu sendiri. Gitu. Dan sayangnya orang-orang yang di sekitarnya pun masih 11-12 dengannya. Gitu. Masih 11-12 dengannya. Jadi saya kadang miris dengan keadaan yang ada di kita ini ya. Dari pendidikan di awal, kemudian pendidikan ketika dia kecil, SD, SMP, itu perhatian dari orang tua untuk
memberikan yang namanya pendidikan Islam kepada anaknya, nah itu masih dipertanyakan gitu. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua kita itu prihatin dan perhatian kepada kita ketika memberikan kita yang namanya pendidikan, dan di situ ada yang namanya Islamnya. Di situ ada Islamnya. Maka kembali lagi kepada keistiqomahan tadi. Banyak orang yang dia tidak sadar sebetulnya. Dia ini eksis, memang eksis, tetapi eksisnya itu melupakan nilai-nilai keislaman tadi, gitu. Melupakan nilai-nilai keislaman. Saya ambil contoh. Sekarang YouTuber gitu ya, YouTuber. YouTuber itu siapa yang nggak eksis kan? Bukan narsis ya, eksis. YouTuber itu siapa yang nggak mau eksis kan? 1000 jam tayang, 1000 jam tayang, 1000 berapa itu bisa dapat berapa gitu kan dari YouTube kan. Dan semuanya orang IT pasti tahu kan gitu. Ketika dia mendapatkan view berapa, ini berapa. Jadi semua yang dilakukan untuk mendapatkan yang namanya poin-poin dolar dari YouTube itu dihajar semua. Dihajar semuanya tanpa memperhatikan nilai-nilai akhlakiyah gitu kan. Tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, tanpa memperhatikan nilai-nilai keislaman yang lainnya. Islam itu sangat mulia sekali kan gitu. Gimana kita harus meletakkan akhlak kita, sopan santun kita, manners kita. Kemudian juga ada yang namanya dalam Islam itu sifat malu gitu kan. Sifat malu. Nah, malu itu harus ditempatkan pada tempatnya ketika kita mengumbar yang namanya aib sendiri, maka itu kita sudah menanggalkan yang namanya baju malu itu sendiri gitu. Jadi untuk mendapatkan yang namanya target viewers yang luar biasa, semuanya diabaikan dan semuanya dikorbankan gitu. Jadi itu pragmatisme di dalam melakukan sesuatu. Jadi untuk mendapatkan segala macam tujuan, cara dihalalkan semuanya gitu. Tanpa memperhatikan aspek-aspek tadi yang saya sebutkan. Jadi eksis yang dalam hal itu juga, nah itu harus ini kan kembali ditanya lagi ataupun dievaluasi kembali kepada diri kita. Kita bertanya kepada diri kita, apakah yang sudah kita lakukan ini betul-betul akan bermanfaat kepada orang lain gitu, atau akan memberikan yang namanya mudarat bagi orang lain. Mudarat itu artinya bahaya, manfaat itu maslahah ataupun kebaikan. Karena kenapa? Karena ketika kita men-share sebuah yang namanya video dan di dalam video tersebut itu memberikan manfaat, orang yang melihat dan mendapatkan manfaatnya itu pahalanya kita mendapatkan juga. Tapi ketika yang namanya video tersebut membawa mudarat, gitu ya, mudarat dan orang itu mengikuti, orang yang melihat bahkan mengikuti gitu, itu jariyah su ataupun jariyah su itu pahala jelek yang mengalir gitu. Jadi saham yang jelek ke kita mengalir juga ke kita. Jadi keburukan yang dilakukan seseorang karena dia melihat dari video kita dan kita sebarkan secara publik, dia mengikuti, maka itu ngalir ke kita juga. Maka istiqomahlah kita di dalam kebaikan. Gitu. Yang kedua tadi tentang ta'aruf atau apa sih Pak bedanya ta'aruf sama pacaran? Kalau saya bahas pacaran, semuanya sudah tahu. Betul nggak, Mas Singgi? Kalau pacaran semuanya sudah tahu, tapi kalau ta'aruf ini bisa dikatakan memang dia itu salah satu tradisi dalam Islam ya. Tradisi dalam Islam, ta'aruf itu. Ta'aruf itu ada mekanismenya juga. Ada mekanismenya. Jadi biasanya ta'aruf itu kalau diambil dari bahasanya adalah saling memperkenalkan. Saling memperkenalkan. Ketika ada niat baik seorang laki-laki ingin mempersunting seorang perempuan, maka biasanya ada yang mewasilahkan, ada yang memperantarai gitu ya. Bisa itu teman ataupun kawan ataupun sahabat ataupun juga agen pernikahan, ada loh. Agen pernikahan itu ada orang yang memang dia itu niat untuk memancoblangi orang gitu. Karena pahalanya luar biasa gitu. Jadi dia memperkenalkan antara teman sini kemudian dengan temannya. Kemudian dita'arufkan. Yang laki-laki memperkenalkan diri, kemudian yang perempuan memperkenalkan diri juga gitu. Kemudian jika dipandang ketika itu baik, yang laki-laki bisa menerima segala macam hal-hal terkait perempuan tadi, maka bisa dilanjutkan. Dilanjutkannya itu tentunya dengan
langkah-langkah yang sudah disesuaikan sudah ditulis dan juga sudah dianjurkan di dalam Islam itu sendiri. Yang jelas ta'aruf itu salah satu cara yang baik untuk menuju ke jenjang pernikahan gitu. Karena menjauhi yang namanya dari zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina lainnya gitu. Na'udzubillah sampai zina yang sebenar-benarnya gitu. Karena yang namanya pacaran ini kita tahu ya. Saya alhamdulillah mendapatkan istri bukan dari istilah pacaran ya, dan juga bukan ta'aruf, tapi dipertemukan lah gitu, dipertemukan alhamdulillah. Jadi pacaran ini kalau bisa yang sudah terlanjur pacaran, teman-teman yang belum nikah, yang sudah terlanjur pacaran, diminimalisir bertahap, bertahap gitu. Jadi bertahap, dipahamkan temannya, teman laki-lakinya ataupun teman perempuannya, karena kan statusnya belum ada ikatan resmi, masih teman kan, semuanya masih sama yang namanya pacaran itu, semuanya masih bisa menyalip dalam tikungan kan, seperti itu, betul nggak? Masih bisa punya kesempatan selagi yang namanya laki-laki itu belum mengkhitbah. Ketika dia sudah mengkhitbah seorang perempuan, maka haram bagi laki-laki yang lain untuk melamar si perempuan yang sudah dikhitbah itu gitu. Jadi ta'aruf itu saling memperkenalkan diri. Bahkan ada yang dia itu bertukar biodata, CV katanya ada. Karena saya juga nggak tahu ya, detailnya bagaimana, tapi ada dari adik ipar saya, dia bahwasanya ta'aruf itu sampai ke itu loh Kak, gitu. Sampai bertukar CV ketika dia melihat kekurangan dalam si diri perempuan tadi, maka dikatakan saja kepada perempuannya. Jadi fair gitu. Jadi fair-fairan betul-betul. Kemudian yang ketiga tadi, tadi Pak Doni terkait apa Pak? Lupa saya Pak. Terkait dalam gini, tadi ya. Ya. Ketika lahir itu si bayi ikut dengan agama si orang tua. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia berpindah agama, menentukan jalan lain, namun di tengah perjalanan dia akhirnya kembali lagi ke agama yang semula, yaitu agama Islam. Intinya sudah dapat hidayah. Nah, seperti itu gimana hukumnya setelah dari Islam keluar murtad, terus balik lagi ke Islam seperti itu? Ya. Kembali lagi kepada tadi fitrah tadi ya. Fitrah ataupun nikmat Islam tadi. Nah, adapun orang. Jadi kita selalu, kalau saya doa, ada doa bunyi seperti ini. Allahumma ja'al fi akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dengan membaca kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah gitu. Jadi kita ketika sakaratul maut, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebetulnya tidak ada syarat orang yang berbicara ataupun orang yang mengatakan la ilaha illallah ketika talqin ataupun ketika sakaratul maut itu langsung masuk surga, enggak. Enggak ada jaminannya. Masuk surga itu jaminannya adalah amal soleh dan amal buruk gitu. Kembali kepada diri kita masing-masing. Dan yang doa kedua terkait tentang itu adalah Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami ataupun tutuplah umurku ini dengan kebaikan. Dan janganlah tutup umurku dengan keburukan. Maksudnya apa? Dengan keburukan itu mati dalam keadaan buruk gitu kan. Mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, mati dalam keadaan beragama selain agama Islam, itu apalagi naudzubillah gitu. Jadi hukum bagi orang-orang yang memang dia mencari agama tadi ataupun keluar dari Islam sendiri, itu sudah menjadi dosa besar gitu ya Pak Doni ya. Jadi sudah masuk ke dalam dosa besar. Dosa besar yang mana kita ketahui itu selain syirik ternyata ada lagi macam-macam dosa besar yang lainnya. Salah satunya adalah murtad tadi. Maka orang yang keluar dari Islam itu dia sudah melakukan dosa besar gitu. Dan kalau kita melihat secara hukumnya, kalau hukumnya sudah jelas tadi dosa besar ya. Dosa besar. Kalau di Arab Saudi ya, ini kita karena di Indonesia, di Arab Saudi ketika menemukan orang yang murtad itu dia dikasih kesempatan 3 hari untuk kembali ke agama Islam. Jadi
orang tuanya, kerabatnya, dan juga sanak saudaranya itu menasehati dia. Nasihatilah dia kembali ke jalan Islam. Ketika yang namanya 3 hari tersebut dikasih waktu dan tidak berubah ya berarti ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Ini yang berjalan di negara negara yang menerapkan hukum Islam itu sendiri. Bahkan ada hukuman yang paling kerasnya ketika prosedur yang tadi sudah dilakukan itu tidak tercapai ataupun tidak kembali ke agama Islam, maka ada sebuah fatwa. Di dalam fatwa itu kebijakan dari ulama yang keluar, dari ulama setempat, itu harus digantung ataupun dihukum mati gitu, dihukum mati. Tapi saya yakin sekarang di negara-negara Islam sekalipun ada mekanismenya, mekanisme hukum yang terjadi, tidak sampai digantung mati seperti itu gitu. Kalau di Indonesia sendiri secara hukum hukum pidana ataupun hukum terkait tentang kewarganegaraan ya itu tidak masalah. Dia mau kan memeluk agama yang diyakininya menurut kepercayaan masing-masing. Itu dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Tetapi secara hukum Islam sendiri itu masuk ke dalam dosa besar. Nah, ketika dia balik lagi ke dalam agama Islam, maka bukan lagi kembali fitrah seperti halnya orang betul-betul non-muslim masuk ke dalam Islam gitu. Tapi dia meneruskan apa yang sudah dia lakukan di awal tadi gitu. Jadi dosa yang murtadnya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali lagi masuk ke dalam Islam, tetap dicatat juga kebaikannya seperti itu. Maka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah kembali. Nah, hidayah kembali. Bedanya dengan orang yang betul-betul 100% mu'alaf ya. Kalau misalkan dia mu'alaf, katakan dia dari lahir seperti halnya Ustadz Felix Xiao misalkan. Ustadz Felix Xiao itu kan dia sudah pindah-pindah dari agama ke lain, agama lain pindah, akhirnya dia menemukan Islam. Kaget dia dengan Islam. Masuklah dia Islam. Nah, ketika dia sudah masuk Islam menjadi mu'alaf, maka semua yang namanya amalan atau dosa-dosa ketika dia lakukan ketika sebelum menjadi Islam, itu semua sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, bersih. Gitu, bersih kembali. Deddy Kobuzer itu juga sama seperti itu. Jadi bersih, kemudian juga tinggal mengikuti apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi seorang mu'alaf itu sendiri. Jadi masuknya murtad tadi, masuknya dosa besar, minal kabair dalam bahasa Arabnya Pak ya. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, ini kita sudah masuk jam 8:30. Kira-kira saya nanya juga kepada rekan-rekan semuanya, apa yang saya jelaskan ini karena saya melihat level juga ya gitu ya. Karena background dari Anda semua juga ini berbeda-beda, ada yang dari umum, ada yang dari IT dan lain sebagainya. Ini berat atau tidak yang saya sampaikan? Insya Allah tidak. Cukup Pak, cukup. Tidak Pak, tidak Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak Pak. Tidak Pak. Pak ya. Alhamdulillah dapat diterima dengan baik. Ya, jadi yang saya sampaikan ini tidak terlalu berat untuk diterima ya. Karena kita mempelajari agama kita sendiri gitu maksudnya. Jadi biar lebih mengenal apa itu Islam gitu kan. Biar lebih mengenal apa itu Islam dan mudah-mudahan penjelasannya juga bisa dicerna, Nanti terkait tentang tugas, rekan-rekan semuanya terkait tentang tugas, saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Agungnya. Kalau saya biasanya memperlakukan makalah gitu, tapi karena sekarang ini COVID-19 ya, jadi kita masih dalam suasana corona, masih pemulihan dari corona itu sendiri, bahkan bukan berkurang tapi bertambah ya. Tangerang sendiri di kampung saya ini banyak yang terkena juga gitu. Jadi terkait tentang tugas itu saya lebih mengedepankan nanti sharing session aja gitu. Tapi nanti akan saya tanya dulu bagaimana mekanismenya. Kalau saya prefer ataupun saya pilih itu mungkin lebih kepada penguasaan secara individual gitu. Jadi misalkan nanti dibagi berapa orang ini dibagi berapa kelompok, katakan 10 kelompok, satu kelompok misalkan ada 5 orang. Nah 5 orang itu nanti akan diberikan tema tertentu.
Nah, nantilah dari 5 orang itu akan membuat yang namanya PowerPoint. Nah, jadi tidak usah membuat makalah dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Jadi cukup PowerPoint saja. PowerPoint yang ditampilkan ketika presentasi, setiap orang ataupun setiap anggota kelompok yang 5 orang tadi, dia wajib menyampaikan materinya. Jadi nanti apabila ada kekurangan-kekurangan yang disampaikan, teman-teman bisa menambahkan dan saya juga bisa menambahkan gitu. Ataupun ada penyampaian dari saya yang belum belum bisa diterima, nanti bisa ditanyakan. Yang kurang bisa ditambahkan seperti itu. Jadi tugasnya itu lebih kepada sharing dan discussion aja gitu. Itu lebih mengena seperti itu. Lebih menguji kita untuk menguasai permasalahan. Takutnya kalau saya suruh buat makalah nanti baca gitu. Jadi baca gitu. Jadi tidak menjelaskan tapi membaca. Oke. Rekan-rekan semuanya, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya juga apresiasi sekali kehadiran rekan-rekan semuanya. Interupsi sedikit, Pak. Ya, silakan. Saya sepakat terkait dengan nanti mengenai tugas dan sebagainya. Terus nanti mungkin bisa dibuatkan grup entah di Telegram maupun di WhatsApp. Kalau bisa biar nggak rusuh, mungkin Pak Akbar langsung bisa membagi dalam kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Terus ini nitip mungkin anak-anak nanti nggak bisa tidur, ada pertanyaan di chatting, Pak. Oh iya ya. Iya ini banyak ini. Ada 2 dari Mas Fajar sama Kak Raka itu. Monggo. Terima kasih. Oke, baik. Kira-kira mungkin nanti saya akan jawab di pertemuan selanjutnya ya. Ini saya screenshot dulu pertanyaannya. Jadi terkait tentang tadi, maka saya minta nanti dibuatkan grup ya, dibuatkan grup rekan-rekan semuanya, karena saya tidak memiliki nomor telepon dari teman-teman gitu. Jadi nanti siapa mungkin ketua kelasnya dari masing-masing jurusan, itu silakan membuat grupnya. Dan khusus materi agama Islam ini, saya minta tolong untuk dimasukkan nomor saya gitu. Jadi nanti dibuat dulu, nanti nomor saya share di grup ini aja ya. Di chat ini bisa dicatat mungkin sama teman-teman dari ketua kelas 8138393589. Ya, itu sudah saya tulis di chat itu. Saya juga sudah share ke grupnya teman-teman kelas karyawan, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Baik. Nanti untuk pertanyaan ini bisa saya jawab nanti melalui WhatsApp gitu ya, menyusul bisa nanti ya. Jadi ongoing aja kita. Bisa kita lanjutkan nanti. Oke, teman-teman semuanya. Saya ucapkan kembali lagi selamat belajar. Selamat bekerja juga gitu ya. Jadi pagi kerja kemudian malamnya belajar ya nggak apa-apa. Saya juga alhamdulillah tadi seharian full ngajar ya, sama-sama kita semuanya sibuk, tapi mudah-mudahan kesibukan kita ini tidak sia-sia. Kesibukan kita ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan gitu ya. Sebagai amal kebaikan dan mudah-mudahan menjadi yang namanya invest kita nanti di akhirat gitu. Jadi duduknya kita di sini mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Saya ucapkan sekian perkuliahan perdana kita. Jadi apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati dan di di sisi teman-teman semuanya, saya ucapkan mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu timbul dari lisan kita sebagai manusia. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Saya pamit Terima ya. kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Udah.
Monggo hiburannya.